Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, Stambuk F1C1 18038. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Biokimia 2. Yang pertama, hubungan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, di mana karbohidrat, protein, dan lemak bertemu dalam jalur siklus Krebs melalui asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Selanjutnya protein. Adapun fungsi mengonsumsi protein antara lain dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengangkut dan menyimpan zat gizi, menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh, dapat membentuk struktur tubuh, membantu pembentukan hormon dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selanjutnya metabolisme protein, di mana metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino. Protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutuskan ikatan peptida internal protein sehingga membentuk senyawa peptida. Selanjutnya, protein akan diuraikan. Adapun penguraian protein terbagi menjadi dua, untuk protein eksternal dan internal dan protein pendek. Penguraian protein eksternal dan internal dibantu oleh enzim polipeptidase dan peptidase akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas, di mana endopeptidase akan memutuskan ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karboksidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Selanjutnya, penguraian protein pendek, di mana penguraiannya terjadi di sitosol dan memerlukan ATP. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat dan glukogenesis, sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea dan membentuk asam amino baru. Proses metabolisme protein secara lengkap, yaitu protein dihancurkan di dalam tubuh dengan bantuan air dan enzim untuk melarutkan makanan. Selanjutnya dibantu oleh enzim Kim. Lalu molekul protein dipecah oleh pepsin dan dipecah juga menggunakan enzim erepsin. Selanjutnya menghasilkan asam amino, di mana hasil asam amino tersebut terbagi menjadi dua jalur, di mana jalur pertama merupakan hasil limbah nitrogen yang dibebaskan dalam proses yang dikonversi menjadi urea dalam siklus asam sitrat dan dihilangkan dalam urin. Dan pada saat yang bersamaan, asam amino yang berlebihan dapat digunakan sebagai sumber energi dan diproses melalui siklus Krebs. Selanjutnya, metabolisme asam amino, di mana jalur metabolisme asam amino dimulai dari produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh yang diganti protein diet serta sintesis asam amino di hati. Selanjutnya, pengambilan nitrogen dari asam amino yang dikatabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus TCA dan siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Selanjutnya, terjadi sintesis protein oleh asam-asam amino. Selanjutnya, siklus urea, di mana amonia merupakan hasil degradasi dari asam amino. Urea bersifat beracun sehingga dapat membahayakan tubuh apabila menumpuk di dalam tubuh. Tubuh manusia tidak dapat membuang urea dengan cepat, sehingga perlu diubah menjadi urea yang bersifat lebih kurang beracun. Proses pengubahan amonia menjadi urea sendiri terdiri atas 5 tahapan reaksi. 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Tahapan-tahapan siklus urea
dapat dilihat pada tabel. Untuk reaksi cepatnya sendiri, NH3 ditambah CO2 ditambah aspartat ditambah 3 ATP ditambah H2O menghasilkan urea, fumarat, 2 ADP, 2 PI, AMP, dan PPI. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA sendiri secara semi-konservatif dibuktikan dengan eksperimen oleh Michelson dan Stahl pada tahun 1958. Proses pemanjangan untai DNA sendiri untuk makhluk hidup selalu berlangsung dalam arah 5 aksen ke 3 aksen, atau dapat diartikan penambahan gugus nukleotida baru berlangsung pada gugus OH dan karbon 3 gula deoksiribosa. Pada gambar dapat dilihat adanya 2 untai DNA yang orientasinya berlawanan. Terdapat 2 macam sintesis DNA. Yang pertama itu sintesis kontinu atau leading strand, biasa disebut sintesis DNA baru yang searah dengan pembukaan garpu replikasi. Yang selanjutnya itu lagging strand atau biasa disebut sintesis DNA baru yang berlawanan arah dengan arah pembukaan garpu replikasi. Untuk gambar jelasnya, lagging strand sendiri terdapat pada angka 1, leading strand pada angka 2, dan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki sendiri merupakan DNA pendek yang terbentuk pada untai DNA lambat. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA terdiri atas enzim DNA ligase, DNA polimerase, helikase, dan primase. Untuk DNA ligase sendiri berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Untuk polimerase sendiri berfungsi untuk mengkatalis proses polimerasi nukleotida menjadi untai DNA. Untuk enzim helikase dan primase berfungsi untuk membuka ikatan induk DNA. Selanjutnya proses transkripsi, di mana transkripsi sendiri terdiri atas ekson, intron, tel, dan kap, di mana ekson sendiri merupakan bagian RNA yang menyandikan suatu polipeptida, sedangkan intron bagian RNA yang tidak menyandikan suatu polipeptida. Untuk tel sendiri merupakan modifikasi di ujung 3 aksen, dan kap sendiri modifikasi di ujung 5 aksen. Translasi, untuk proses translasi sendiri terdiri atas tiga tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan, di mana inisiasi dimulai dari promoter. Promoter yaitu daerah DNA tempat melekatnya RNA polimerase. Suatu promoter mencakup titik awal transkripsi dengan adanya nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein. Dan selanjutnya itu proses elongasi atau pemanjangan, di mana pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. Sistem enzim RNA polimerasi menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai RNA. Dan yang terakhir itu tahapan terminasi atau pengakhiran, di mana di terminasi terdapat terminator yang merupakan urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi. Hal ini terjadi pada sel prokariotik. Di dalam RNA sendiri terdapat mRNA, rRNA, tRNA. mRNA atau messenger RNA merupakan jenis RNA beruntai tunggal yang membawa informasi yang digunakan untuk mensintesis protein. Dan untuk tRNA merupakan seutas molekul untai RNA yang tunggal yang panjangnya hanya sekitar 80 nukleotida. RNA ribosom atau rRNA merupakan bagian terbesar RNA yang biasa mencakup sampai 80% total selulernya. Untuk terjemahan pasangan untai DNA sendiri dapat dilihat mRNA-nya sebagai berikut. Urutan asam amino untuk AAA merupakan lisin, untuk TTG leusin, untuk GGC glisin, untuk CCT prolin, untuk CGC
arginin, untuk CCC prolin, untuk CTA leusin, dan untuk TTT fenilalanin, untuk AAC asparagin, untuk CCG prolin, untuk GGA glisin, untuk GCG alanin, untuk GGG glisin, dan untuk GAT asam aspartat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.